kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita bagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tere sama Ibu Fitria. Hari ini Ibu berdua akan melakukan coaching, di mana sebagai coachingnya adalah Ibu Fitria Aini, dan sebagai coachnya adalah Ibunya Teresia Tiffany, dan saya sendiri sebagai pengamat Yami Putri. Di mana Ibu berdua dalam melakukan coaching ini sebelumnya harus memperhatikan 3 kompetisi. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga pertanyaan diberikan itu pertanyaannya berbobot. Dan selanjutnya dalam melakukan coaching ini harus melakukan alur tirta, di mana alur tirta ini adalah mempunyai tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, untuk itu silakan Ibu berdua melakukan coaching dan saya akan mengamatinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fitri Aini. Waalaikumsalam Bu Tere. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, dengar-dengar kabarnya Ibu mau coaching sama saya hari ini. Kalau boleh tahu, apa nih maksud dan tujuan Ibu bertemu dengan saya hari ini? Oh benar Bu. Sebenarnya saya ini mau persiapan Bu untuk pembelajaran setelah kegiatan bulan Ramadan ini. Yang mana pada bulan Ramadan ini kan anak lebih fokus kepada agenda Ramadannya dan pesantren silatnya, begitu Bu. Berarti tujuan akhir dari coaching kita hari ini apa itu Ibu? Tujuannya yang pertama itu saya ingin menemukan Bu ide-ide baru dalam pembelajaran. Jangan itu ke itu saja pembelajaran kita Bu. Berarti untuk membukakan ide-ide tersebut, nah kesempatan apa yang Ibu miliki saat ini agar tujuan dalam menerapkan program yang terbaru ke depan?
saya ingin mempunyai model pembelajaran yang lebih menarik dari sebelumnya, Bu, sehingga anak lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran. Oke, pembelajaran yang lebih menarik. Nah, dari pembelajaran yang sudah ada nih, kemudian Ibu kan sudah bisa itu mengukur kemampuan diri kita. Kira-kira kalau diskalakan dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu ya, posisi Ibu sekarang ini merasa diri Ibu itu berada di skala berapa? Kalau saya posisikan, Bu, saya ini masih di skala 7, Bu. Oke, di skala 7 berarti ya, kalau ingin meningkatkan lagi pembelajaran ke depannya, berarti Ibu sendiri ingin meningkatkan skala Ibu yang dari 7 ini ingin ke berapa? Tentunya saya ingin naik ya, Bu ya. Ingin ada sesuatu pembaharuan atau perubahan. Saya menginginkan skala 8, 7, dari 7 ke 8 dan 9, kalau bisa 10 deh, Bu. Mantap sekali berarti ya, Bu ya. Nah, benar sekali, kita menginginkan yang lebih terbaik lagi dari yang sudah baik ya, Bu ya. Kemudian untuk mencapai tujuan dan keinginan kita yang lebih baik lagi, nah, apa tujuan? Maksudnya tujuan apa yang ingin Ibu capai? Saya akan memakai, Bu, dalam pembaharuan itu metode discovery learning, dan saya akan mengambil medianya adalah meeting, sehingga anak bisa lebih berkreasi dan mereka lebih leluasa dalam pembelajaran. Oke. Berarti dengan metode pembelajaran discovery learning, kemudian ditambah lagi penggunaan medianya lagi ya, dengan menggunakan meeting berarti di sini. Nah, kalau media dan metode tersebut diterapkan, kira-kira kedepannya mengalami tentu saja ada gangguan atau hambatan ya untuk mencapai pembelajaran tersebut, sehingga apa nih solusi untuk menghadapi gangguan tersebut atau hambatan yang dihadapi ke depannya nanti? Sebelum hambatan ya, Bu, tentu kita akan menemukan semacam peluang dulu ya, Bu ya. Ada peluang, saya akan menggunakan peluang ini terlebih dahulu, Bu. Yang mana peluangnya saya akan menerapkan itu medianya meeting, metodenya discovery learning, dan sehingga ketika kita menggunakan media meeting ini, anak akan tidak menjawab lagi pertanyaan kita itu secara lisan saja, Bu. Dia bisa berkreasi menggunakan gambar, sehingga pemikiran mereka akan bertambah luas dan mereka tidak kaku lagi dalam menjawab soal-soal dari guru atau yang kita berikan. Kemudian untuk menghadapi gangguan atau hambatan ke depannya, kemudian solusinya bagaimana nanti itu? Saya akan mengarahkan murid, Bu. Saya tidak akan mendikte mereka, akan tetapi saya akan membimbing mereka. Jadi tidak mendikte, Bu. Kalau didikte tentu anak akan merasa terpaksa. Jadi kita akan mengarahkan dan membimbing mereka. Begitu maksudnya, Bu. Kemudian bagaimana cara Ibu hambatan yang Ibu hadapi itu bisa diatasi dan penerapannya nanti bagaimana itu? Begini, Bu, anak yang kurang konsentrasi dan fokus, sehingga kan di dalam kita pembelajaran itu ada anak yang kurang fokus dan kurang konsentrasi, sehingga dia tidak menikmati dari pembelajaran itu. Jadi kalau kita hanya menggunakan metode dan media yang lama saja, Bu, sehingga pembelajaran itu tidak menarik dan tidak tertantang anak didik kita dalam mendengarkan penjelasan-penjelasan yang kita lakukan di dalam pembelajaran. Berarti dengan apabila kita melakukan pembelajaran dengan metodenya itu saja, kemudian medianya itu saja, tentu fokus anak tidak sepenuhnya lagi. Nah, untuk itu Ibu, rencana Ibu ke depannya nih, bagaimana capaian yang ingin Ibu rancang?
seperti yang saya katakan tadi Bu, saya akan menggunakan itu media pembelajaran discovery learning. Maaf Bu, metodenya discovery learning, medianya itu meeting. Dan setelah itu saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional Bu. Seperti yang kita pelajari pada modul-modul sebelumnya. Dengan adanya pembelajaran sosial emosional, kita bisa menyiapkan kartu emoji. Kita bisa mengetahui bagaimana perasaan anak kita di saat kita memberikan pembelajaran tersebut. Baik, kemudian lalu dengan rencana yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira waktunya kapan ini yang diperlukan agar ini bisa berjalan? Ya Bu, saya memerlukan waktu 1 sampai 2 minggu saja Bu. Baik. Terus dengan waktu 1 sampai 2 minggu ini, harapannya atau tingkat keberhasilannya ini seperti apa Bu? Tentunya kita tidak terlepas juga dari pembelajaran sebelumnya ya Bu ya. Tetapi kita tambah lagi. Nah, jadi kita tambah lagi dengan pembelajaran yang lebih menarik dan lebih menantang dengan menggunakan metode discovery learning ini. Kita juga tidak mengabaikan metode-metode atau media-media yang lainnya, begitu Bu. Baik. Bagus sekali idenya Ibu. Kemudian rencana sudah. Kemudian untuk rancangannya juga sudah. Kemudian komitmen Ibu setelah ini bagaimana? Sesuai dengan waktu yang saya sampaikan kepada Ibu tadi, saya akan berkomitmen dengan waktu 1 atau 2 minggu ke depannya ini Bu. Harus saya kerjakan ini, begitu Bu. Saya harus berkomitmen tentang hal ini. Bagus sekali Ibu, sudah punya komitmen. Kemudian untuk melakukan pembelajaran ini atau program ini ke depan, apakah Ibu melakukan sendiri atau ada teman yang membantu Ibu agar program ini sukses ke depannya? Iya Bu, saya tetap berkolaborasi Bu ya. Berkolaborasi dengan guru kelas karena kita guru mata pelajaran, dan saya akan berkolaborasi dengan guru di tingkat yang di bawahnya Bu, begitu. Jadi mereka lebih tahu tentang kemampuan dan pemahaman anak didik yang kita ajar pada kelas tersebut. Oke. Semoga apa yang kita atau yang Ibu harapkan ke depannya ini nanti bisa terwujud ya Bu ya. Kemudian tindak lanjut dari kegiatan ini di kemudian harinya itu seperti apa Ibu? Saya akan melakukannya sesuai dengan tujuan yang telah saya rencanakan Bu. Saya akan melakukannya sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai. Baiklah, semoga tujuan yang diinginkan tercapai, berjalan dengan sukses sehingga semuanya berhasil. Nah, kemudian ada lagi tidak perasaan Ibu yang masih mengganjal atau yang ingin disampaikan lagi? Permasalahan tentang ingin membuat program pembelajaran setelah kegiatan pada bulan Ramadan ini. Tidak Bu, saya cuma mengucapkan terima kasih saja kepada Ibu. Saya merasa senang sekali karena Ibu telah meluangkan waktu Ibu untuk mendengarkan cerita saya sehingga saya bisa berbagi, dan saya merasa pede Bu untuk melakukan sebuah pembaharuan, dan mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini terwujud dengan baik, begitu Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya berhasil, kemudian sukses hendaknya. Nah, saya juga berharap ini juga komitmennya juga masih tetap berlangsung ya Ibu ya. Iya Bu. Terus dengan ide-ide yang Ibu tampilkan ini untuk memberikan dari permasalahan mungkin bisa Ibu selesaikan dengan baik. Saya menilai Ibu ini sebagai guru yang hebat. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan amin segera terwujud ya Bu. Amin. Semoga semuanya sukses ke depannya. Ya Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, dari hasil pengamatan saya tadi, waktu ibu melakukan coaching, Ibu Tere sebagai coachnya sudah melakukan sesuai dengan kompetisi inti, di mana kehadirannya sudah penuh, sudah menjadi pendengar yang aktif atas yang diutarakan oleh coaching, kemudian sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot, di mana pertanyaannya bisa menggali ide-ide dari seorang coaching, dan juga sudah melakukan alur tirta, di mana alur tirta ini ibu sudah nampak tujuan umumnya, sudah ada identifikasi masalahnya, sudah ada rencana aksinya, dan sudah ada tanggung jawabnya. Saya ucapkan selamat kepada ibu berdua, karena menurut pengamatan saya ibu sudah sesuai dengan yang kita harapkan begitu. Dan mudah-mudahan kedepannya kita berjalan dengan baik sesuai dengan rencana apa yang kita rencanakan. Demikian ibu pengamatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Fitria, sama-sama Ibu Tere. Demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Yelmi dan Ibu Tere pada siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah. Pada siang hari ini ya, Ibu Yelmi Putri adalah sebagai coach dan Ibu Nia Teresia Tiffany adalah sebagai coaching dan saya sendiri adalah sebagai pengamat. Hari ini Ibu akan melakukan coaching. Jangan lupa ya Bu, Ibu sebagai coach harus memperhatikan 3 kompetensi inti. Yang pertama itu adalah present, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif dari coaching. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan setelah itu Ibu juga harus memperhatikan melakukan coaching dengan alur tirta. Yang pertama itu adalah tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Selamat bekerja Ibu. Semoga apa-apa yang Ibu rencanakan dapat berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitria. Selamat siang Ibu Yel. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga Ibu Tere. Ada apa? Saya lihat Ibu sepertinya agak murung. Tidak bersenang seperti biasanya. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu Bu? Mohon maaf sebelumnya Ibu. Saya mengganggu waktu Ibu hari ini. Tidak apa-apa Bu. Silakan Bu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang saya hadapi saat ini Bu. Kalau boleh saya tahu Bu, masalah apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Nah begini Bu, 1 minggu yang lalu, yaitu ketika pengawas datang masuk supervisi ke dalam kelas saya. Lalu saya mendapat teguran dari pengawas tersebut. Bagaimana bisa ya Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari pengawas sekolah Ibu? Sebenarnya masalah ini tidak serius. Tapi gimana ya Bu? Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya saat di kelas saat itu Ibu.
Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana Ibu? Gini, ketika itu pengawas mengkritik saya ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas saya, Ibu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Sepertinya pengawas tersebut keberatan ketika saya mengajar tidak menggunakan buku teks, Ibu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya dalam mengajar itu menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan atau sumber yang lain dari internet. Yang penting bagi saya pembelajarannya mengacu pada kurikulum saat saya mengajar. Namun ketika saya menyampaikan hal tersebut, pengawas tersebut agak kurang senang, Bu. Mengapa ya Bu tidak menggunakan buku teks saja? Menurut saya sumber belajar yang kita gunakan itu kan untuk memudahkan siswa kita memahami pembelajaran kita. Kita bisa juga memotivasi siswa kita. Kita juga tidak menyimpang dari kurikulum yang kita jalani, begitu. Bisa media kita menggunakan gambar-gambar atau video dari internet, kemudian buku-buku di perpustakaan sebagai referensi, itu sebagai menambah ilmu lagi kepada siswa kita, Bu. Sebenarnya Bu, itu sudah bagus. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda ya Bu, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya, Bu. Kenapa selama ini tidak terpikirkan oleh saya? Memang selama ini beberapa siswa hasil belajar mereka masih kurang maksimal begitu. Itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teksnya juga, gitu Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini perasaan saya kurang nyaman, dan di rumah juga menjadi kepikiran juga, Bu, masalah ini. Terus pekerjaan yang lain jadi terbengkalai jadi. Oh, lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian harinya, Bu. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Bu. Kira-kira saya nanti akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah nggak ya, Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Bu, bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus mempersiapkan, menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan saja ya, Bu ya. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Kedepannya saya berniat ingin menemui beliau untuk membicarakan hal ini
Terus mungkin Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan solusi Ibu. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya mungkin akan menemui pengawas dan saya akan minta maaf kepada beliau. Kemudian untuk terkait proses pembelajaran ke depannya, saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang lebih baik lagi. Bagus sekali Ibu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena saya merasa siswa saya juga sudah nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang baik ya Bu. Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu tersebut. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil keputusan, takut salah langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir saya salah langkah nantinya. Syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks saat proses pembelajaran. Baik Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen yang Ibu katakan? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dan berkolaborasi lagi dengan teman atau guru sejawat tentang pelajaran saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan mungkin ke depannya, Bu. Itu ide yang sangat bagus oleh Ibu Tere. Sekali semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega sekali. Semoga nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin. Sama-sama Ibu. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa saya. Saya permisi dulu Bu ke ruangan Iya, Ibu. saya. Ya Bu, silakan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu. Baiklah, setelah tadi saya mendengarkan coaching dari Ibu sebagai coach, Ibu Yalmi sebagai coach, dan Ibunya Teresia Tiffany sebagai coaching, adalah coaching yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu. Ya, tadi Ibu sebagai coach sudah menampilkan, saya lihat dari alurnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu sudah menggali tujuannya, apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Nia. Ibu sudah identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Serta Ibu sudah memakai kompetensi, 3 kompetensi yang diperlukan oleh dalam coaching, yaitu yang pertama itu mendengarkan dengan sepenuh hati atau kehadiran penuh. Yang kedua itu Ibu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Nia. Terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa nanti kita terapkan untuk masalah-masalah berikutnya. Selamat untuk Ibu berdua. Demikian pengamatan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar
pada siang ini kelompok kami akan mengadakan praktek coaching, di mana pada siang ini yang menjadi coach adalah Ibu Fitria Aini. Kemudian sebagai kunci adalah Ibu Yelni Putri, dan saya sendiri sebagai observasi atau sebagai pengamat, yaitu Nia Teresia Tiffany. Di mana dalam melakukan praktek coaching ini kita menggunakan alur tirta, di mana di situ nampak tujuan dari permasalahan, kemudian identifikasi masalah, selanjutnya rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Dengan memperhatikan 3 kompetensi, yaitu dengan present, yaitu kehadiran penuh, selanjutnya mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, itu pengantar saat ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja coaching pada siang ini. Kepada Ibu Fitria Aini dan Ibu Yelni Putri dipersilakan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria telah meluangkan waktunya pagi ini. Sama-sama Bu Yelni. Saya mau bercerita Ibu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh baik Bu, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Ria, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% saja, Bu. Jadi, menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Saya berharap, Bu, mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Ibu, hal apa yang membuat murid itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara selama pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran yang Ibu berikan di kelas? Menurut saya ya, Bu, murid-murid saya pasti menginginkan pelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, bagus sekali itu, Bu. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut Ibu, apa saja yang membuat murid itu asik dan tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran? Menurut saya ya, Bu, pembelajaran itu kan harus berpusat kepada anak. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Begitu, Bu. Lalu, mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga murid itu kurang antusias, Bu, untuk menerima dari pengumpulan tugas-tugas yang Ibu berikan? Mungkin, Bu, kemungkinan besar tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang lebih beragam kepada anak murid saya. Yang Ibu berikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga murid-murid Ibu tidak antusias dalam pengumpulan tugasnya, Bu? Kemungkinan ya, Bu, karena selama ini saya terlalu banyak memberikan tugas dan pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan untuk anak didik saya. Kalau boleh tahu, Bu, apakah Ibu menggunakan sumber belajar yang lain, Bu?
Saya bisa Bu menggunakan buku teks di perpustakaan. Hanya buku teks di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain dari buku teks itu, Bu? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajarnya seperti video YouTube, artikel di blog, dan tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang lagi tren sekarang ini Bu, seperti TikTok dan IG. Nah, betul sekali itu, Bu. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam media dan sumber belajar, tidak hanya buku teks di perpustakaan saja. Iya. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, yang pertama Bu, saya merencanakan pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi seperti video YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, dan laporan digital lainnya Bu. Wah, bagus sekali ya ide Ibu dan rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Terima kasih Ibu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen Ibu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajarnya Bu. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya sarankan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Begitu Bu. Wah, bagus sekali itu, Bu. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, Bu, dan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Semoga ya Bu, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitria atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ke depannya ya Bu. Amin. Ya, terima kasih kembali, Bu. Semoga apa yang telah Ibu inginkan dan yang ingin Ibu capai terlaksana dan terwujud dalam waktu yang secepatnya ya, Bu ya. Terima kasih sekali Bu. Sama-sama, Bu. Baiklah, itu tadi percakapan antara coach dan kuci. Di sini saya mengamati coach yang dilakukan oleh Ibu Fitria ini. Di sini beliau telah memperhatikan 3 kompetensi tadi, yaitu sebagai present, yaitu sebagai kehadiran penuhnya di sini terlihat. Selanjutnya sebagai pendengar aktif dengan memberikan respon kepada kuci. Terus pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali apa permasalahan yang dihadapi oleh kuci. Itu terlihat di sana tujuan utamanya nampak, identifikasi masalahnya jelas, sampai rencana aksi kedepannya serta tanggung jawab yang ingin dicapai oleh kuci terlihat jelas di sini. Kemudian sebagai tambahan di sini bagi saya, kuci juga mengutarakan atau menceritakan permasalahannya itu dengan enjoy gitu, dengan tanpa beban lagi setelah membicarakan permasalahannya kepada kuci. Sehingga di sini saya lihat coach merasa senang setelah menyampaikan permasalahannya. Nah, demikianlah pengamatan yang dapat saya lakukan dari percakapan kucing siang ini.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.